Pascal Pali. Dan saya Priska Seri. Di video kali ini, kami akan membawakan penjelasan singkat mengenai aspek kebasahan pada cerita pendek. Ciri kebasahan pada cerita pendek sebagai berikut. 1. Kosakata. Kosakata mempunyai hubungan erat dalam menciptakan alur cerita. Ketepatan dalam pemilihan dan penggunaan kosakata akan memberikan gambaran kualitas cerpen yang dibuat. Selain itu, pemilihan kosakata yang tepat juga akan menambah keindahan dan keserasian makna yang tercipta. Oleh karena itu, pembaca hendaknya memahami kosakata dan mencoba mencari tahu kosakata baru yang terdapat pada teks cerpen. Pemilihan kosakata dalam cerita pendek dapat berupa pemilihan menggunakan kata khusus daripada kata umum. Contohnya, kata mawar memiliki makna khusus daripada kata bunga. 2. Gaya bahasa. Gaya bahasa sering disebut dengan istilah majas. Gaya bahasa pada cerpen memperindah dan meningkatkan efek makna dalam bacaan. Gaya bahasa biasanya memperkenalkan atau membandingkan suatu benda dengan benda yang lain. Penggunaan gaya bahasa akan menimbulkan makna konotasi. Macam-macam gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan seperti metafora dan personifikasi. 2. Gaya bahasa pertentangan seperti hiperbola, litotes, dan ironi. Yang pertama, majas hiperbola adalah gaya bahasa yang dipakai untuk meriliskan suatu keadaan secara berlebihan. Contoh, aku berlari secepat kilat karena aku tidak mau teman pengindah memelukku, dan aku tidak mau menjadi kue bercampur kopi. 2. Majas litotes adalah gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan sesuatu kecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Contoh, terimalah kado pemberianku yang tak berharga ini kawan, ucap awas yang memberikan kado untukku. 3. Majas ironi adalah gaya bahasa sindiran yang paling halus. Gaya bahasa ini dipakai dengan menggunakan kata-kata yang mengandung arti sebaliknya dengan yang dimaksud. Contoh, manis sekali kopi yang kamu buat, atau maksudnya sangat pahit. 3. Gaya bahasa pertautan seperti metanomia dan eufemisme. Majas metanomia adalah gaya bahasa yang menggunakan benda yang dimaksud dengan sebuah merek dagang. Contoh, ayah mengendarai kijang di kantornya. 2. Majas eufemisme. Majas eufemisme adalah gaya bahasa yang menggantikan kata yang lebih halus sehingga lebih sopan. Contoh, sejak ditinggal kekasihnya, anak itu menjadi kurang ingatan atau tidak. 3. Kalimat deskriptif. Penggunaan kalimat deskriptif berfungsi melukiskan atau menggambarkan suatu peristiwa dalam cerita. Penggunaan kalimat deskriptif ini membuat pembaca memahami alur cerita. Selain itu, penggunaan kalimat deskriptif bertujuan membuat pembaca memahami peristiwa yang terjadi dalam cerita. 4. Bahasa tidak baku dan tidak formal. Cerpen sering disajikan dengan bahasa tidak baku dan tidak formal karena sering menceritakan kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa tidak baku dan tidak formal akan membuat cerpen terasa lebih dekat dengan pembaca. Selain itu, penggunaan bahasa tidak baku dan tidak formal akan membuat cerita terasa lebih nyata. Yang kelima, penggunaan kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu adalah kalimat di dalamnya terdapat kata keterangan waktu sebagai penunjuk waktu terjadinya sebuah peristiwa tertentu. Contoh penggunaan kata keterangan waktu antara lain besok, pagi, sore, malam, esok, lusa, kemarin, dan penunjuk hari. 4. Gaya bahasa perulangan seperti repetisi. Repetisi adalah majas yang menggunakan perulangan sebagai ciri khasnya. Majas repetisi sering digunakan dalam memberi pidato, ceramah, atau berbicara depan umum. Contoh, dia terus belajar dan belajar hanya untuk mengejar beasiswa berprestasi. Sekian penjelasan singkat dari kami.